Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum simulasi PET. Nah, di mana saya mengambil judul hukum Kepler. Nah, langkah pertama yang saya lakukan di sini yaitu mengklik tombol simulasi. Kemudian memilih fisika. Nah, setelah muncul berbagai judul praktikum dari simulasi PET, maka saya mencari di sini mengenai hukum Kepler. Kemudian mengklik hukum Kepler ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, maka saya mengklik tanda play. Nah, di sini pada hukum Kepler terbagi menjadi 3. Ada hukum Kepler pertama, ada hukum Kepler kedua, dan ada hukum Kepler ketiga. Nah, di sini saya memilih kegiatan pertama dulu, yaitu hukum Kepler pertama, di mana hukum Kepler pertama menyatakan bahwa seluruh planet di tata surya bergerak dalam lintasan yang terbentuk elips saat mengelilingi matahari, di mana matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Nah, di sini yang menjadi matahari pada salah satu titik fokusnya adalah yang berwarna kuning. Kemudian yang di pinggir ini adalah planet. Nah, di sini saya mengklik tanda create untuk mengetahui apakah dia tetap berbentuk elips atau tidak. Kemudian saya mengklik tanda exist. Nah, setelah itu di sini ada beberapa planet. Ada Bumi, ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter. Nah, yang pertama itu di sini saya akan memakai Bumi. Kemudian mengklik tanda play. Nah, jika kita memperbesar dari gambar ini, maka dia akan tetap berbentuk elips. Kita bisa memperhatikan pada tanda di bagian tengah. Nah, ketika kita mengganti dengan planet lain, dia bentuknya tetap akan berbentuk elips. Kemudian lanjut pada kegiatan kedua, di mana hukum Kepler kedua menyatakan bahwa suatu gerak edar planet mengelilingi matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama. Nah, saat jarak suatu planet ke matahari semakin dekat, maka gerak edar planet akan semakin cepat. Nah, pada kegiatan kedua ini kita membuktikan bahwa apakah ketika planet ini mendekati matahari dia akan semakin cepat, ketika dia jauh dari matahari dia akan semakin lambat. Nah, kemudian saya mengklik tanda play. Untuk lebih mengetahui lebih jelasnya, kita mengklik tanda speed untuk mengetahui seberapa kecepatannya. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika dia dekat dari matahari, dia akan semakin cepat. Ketika dia jauh dari matahari, dia akan semakin lambat. Jadi, hukum Kepler kedua ini terbukti. Nah, untuk kegiatan ketiga itu di mana hukum Kepler ketiga, hukum Kepler ketiga menyatakan bahwa perbandingan kuadrat
waktu periode planet dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk semua planet, atau T1 kuadrat per R pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Jadi dia konstan. Nah, cara untuk membuktikannya di sini sesuai rumus kita memakai T kuadrat dan A pangkat 3. Nah, di sini sebenarnya kan R di sini, tetapi ini juga bisa digunakan sebagai A. Nah, kan di sini yang mau kita lihat tentang variabel manipulasinya, yakni bumi maupun Venus. Nah, saya di sini memilih bumi. Kemudian saya mengklik tanda speed, periode, nah, ketika saya mengklik tanda play ini, bisa kita lihat dari hasil T kuadrat per A pangkat 3, di mana dia 1,0. Nah, ketika saya mengganti dengan Jupiter misalnya, maka nilai yang dihasilkan di sini juga akan tetap 1,0. Nah, ketika star mass-nya saya ubah menjadi 1,5, maka dia berubah menjadi 0,67. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa terbukti dari hukum Kepler pertama, hukum Kepler kedua, serta hukum Kepler ketiga, di mana jika hukum Kepler pertama menyatakan bahwa dia akan tetap berbentuk elips walaupun mengganti dengan planet lain. Kemudian hukum Kepler kedua menyatakan bahwa ketika dia dekat dengan matahari dia akan semakin cepat, ketika dia jauh dari matahari dia akan semakin lambat. Sedangkan hukum Kepler ketiga dia menyatakan tentang kekonstanan antara T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per A2 pangkat 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.